Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Maaf ya Inang, Amang. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan ayat 3. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, Engkau telah menjanjikan dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau akan memberikan kepada kami keampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Kasihilah kami dan berikanlah itu kepada kami, kiranya Engkau membangunkan dan membimbing hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mencari pertolongan daripada-Mu pada waktu kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami percaya pada firman dan janji-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang.
bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita baca secara bergantian. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Sama-sama kita membaca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Firman Allah jayalah sampai ke ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang berkuasalah terus hingga dunia yang gelap. Lihat fajar gemerlap. Martangia kita. Debata amanami na marhabang sa diban wagijang, dipuji rohanami doho sahat tu partikianon, diliho kodo petu hami hali Tuhan, dia kelas ni roha merpungu hami di bagasan huriamon, rap dohot akka jemaat, na lahorap hami hali Tuhan menangi-nangi hatami, totong mahole Tuhan jong-jong di tonganami, asa hubok kami hali Tuhan hatami tungulunami si ganupari, atong marsuara maho, di bagasan Kristus Yesus kami mangidu Tuho. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timoteus saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu.
Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kami, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat Kolose ini adalah suatu doa yang dikatakan tadi di ayat pertama itu, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita menyertai kamu. Paulus di dalam Kolose ini dia belum pernah ke jemaat Kolose. Dia membuat surat kepada jemaat Kolose. Kenapa dibuat surat ini? Karena di Kolose ada permasalahan yang bagaimana dikatakan di sini, ada perbedaan pendapat antara sesama yang percaya. Karena dikatakan di sana banyak yang perdebatan yang luar biasa antara bagaimana kepercayaan mereka sehingga terjadi perbedaan. Jadi Kolose ini adalah bukan Yahudi murni, tetapi berbagai macam suku budaya. Sarupa don tuhalak kita na di halak Batak, adong doon nasian Hubang, adong nasian Samosir, adong nasian Tuba. Nah, Injil masuk ke tanah Batak dalam satu firman yang benar, tapi di dalam perjalanan firman itu banyak yang berbeda pendapat, termasuk sampai sekarang ini di kalangan kita orang-orang Kristen, termasuk di tempat-tempat kita, salah satu yang diperdebatkan dalam sehari-hari di dalam Kristen yaitu sialang gota, sialang mudar. Nah, ini luar biasa perdebatan yang sekarang terjadi. Kira-kira demikianlah yang terjadi di Kolose ini. Makanya Paulus membuat surat supaya menguatkan orang-orang jemaat yang di Kolose supaya firman itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi di permasalahan di halak Batak, jujut saha tusanarion terlumubi akan dipasaha nina tua-tua. Mungkin ada perbedaan. Salah contoh terlumubi di akta Raja Parhata, jujut do di son dihatakan songon upasa
cititimma si goppa nung didok songoni diulupon. Padahal bukan itu sebenarnya. Tinitin na tinopa golang-golang para ido si artinya diulupon. Jadi songonido na di Koloseon banyak permasalahan. Paulus mengatakan, bagaimana saudara-saudaraku yang di Kolose supaya imanmu kuat. Di ayat 10 dikatakan di sini buah-buah kasih. Jadi gudang do di ngelutta si ganupari tapi kiri ulau ni debata. Tapi juk do hita songo ditangiang hanopani lian ma makanan nami siap hari. Sada contoh ubahan adong sada nama mikiri ulau ni debata. Adong masada ama di laun-laun nyari merdalan may mana dibereng masada jelok. Dibereng sada jelokon marpikiri mana. Ay aw si toppa jelokon dak songono belgana benok. Ay dak sesuai itu batang na. Baru merdalam memusangi mana dibereng ma hau hariara. Dibereng hau hariau belgeni bonanay rindang. Alay mek perbuena. Tong musang didokon ay aw si toppaon ikon nabelga do perbuena sesuai do tubonana. Jadi nung marpikiri imana modo may mana ditoruni hariaraon. Nung renge si mana madabu ma parbue ni hariaraon ditipa maigumna tarsonggok may mana. Nung tarsonggot sadar may mana bah buasa mahu pikiri ulon ni debata. Sugarina nak kining didokon molo parbue ni hariarai na sebelgani jelokon madabu tu igungnai purasa ngamati ninnai mana. Jadi disomma sipata jut tapi kiri ulau ni debata. Terlumobi di halak batak. Jut doon binereng termasuk tuiba. Tiki baru soho tiba hola memikiri danahon. Nung tamat baruan nu sikola sahat tu kerejo. Nung akhir-akhira selesai be. Alai marumah tangga mamusenya kaya anak konon. Tubuh mamusek pahoppu. Sahat tu pahoppu ta luar biasa hita memikiri. Artinya omma nani ajarhonnya ka di Kolose sarupa di halak kita luar biasa. Artinya tapi kiri ulau ni debatai. Alana di dokod do di tangiang hatopati cukupkanlah kami makanan pada hari ini. Terlumobi songon akka diaka natutua nami diaka na mong metua sipata lomos do memikiri nguluna apalagi nga do wakka danahi saya dipikir na sida do sahalakna hape hita na porsea tetap do debatado maddongani hita saliling nguluna. Jadi holong nasihat debata dang berkesudahan, tidak berkesudahan. Tetap dohita diramoti saliling ngulutta. Di haporsiota si ganupari jala adong do didokon hatan itu hatta gir-gir do todii galedo dan kita akui galedo dagingon. Alai tapaposma rohatta di ngulutta si ganupari. Jadi nung songoni mardalan surat isi Pauluson tu partikian jala di jalo nasida ma surat isi Pauluson dame dohot holong nasihat debata jala porsea nasida porsea. Jadi nung porsea tersarupa do tuhalak kita disukun di haporseaon terlumobi di hita ruas di son mulu disukun sian haporseota sude do hita masuk tu surgo sude jala do haporseata alai bolo ni sukun ise mahita na parjolo olo tu surgo kurasa berpikir do hita te manang naho manang au porsea do hita alai bolo disuruh hita masuk tu surgoi ise ma parjolo artinya bertolak belakang duha porseonna. Itulah yang dikatakan di sini di Kolose ini Roma surat Paulus kepada surat pahotton haporseonna unang gabe mar asing-asing pada potna. Jadi hatan itu hatta di partikianon ima sude
di ngulu nasihat debata, tetap kita bersyukur, ucapan syukur nasihat Tuhatta. Jadi di ayat 10 tolu dituliskan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Utabu dope di hatabato di dokko songonomma di ayat 10 tolu. Nunga diroro hita sian gonggoman hahulumun. Jala di pausat tita tubagasan harajaun ni anak kaholongon ni roha. Jadi Paulus di sini membuat surat ini supaya jemaat Kolose supaya jangan larut di antara perbedaan-perbedaan ini. Makanya doksi Paulus nunga diroro, bolo diroro, hata kasarna nuan sada lubang diroro, bukan diambil, bolo diambil berarti peak. Diroro do hita sian hadu sauta ima Tuhan Yesus na tersilang humokopita durus do mudarna di Golgata. Dihamu damang doho dainang sahapo siaw di bagasa Yesus Kristus dingulutta siani pari gudang hita na memikirhon yang luar biasa, apalagi zaman sekarang on ala ni gudang ni pikiran buih hita gali di haporsiaon. Salah satu na buih kubereng di partikianon kemajuan teknologi nama bain kita terlububi amatta song kami audoho inatta nung borongin dakyabi kami marsipak kulingan alanya sudah sibuk dengan handphone. Nah jadi najulo tabereng teknologi Jepang menjajah dengan fisik, artinya dengan senjata. Sadar atau tidak sadar kita juga dijajah dengan teknologi. Gabe lupa kita bagaimana akka ulota. Gabe moru do holongi diakka partikianon. Imana tabereng diakka ngulutta si ganupari na jujut gabe mangela-ela. Termasuk karena masa di Kolose on mamaban surat ni si Paulus laho pahotton haporsion nasida di ganup ari. Jadi nari Jumati sermo dohami. Jumat sermo kami jela adong suku-sukun ni amang pendeta. Sono suku-sukunna. GKP pamen apakah benda mati atau benda hidup. Jadi terhalusi di bagasar wakku. Tapi fisika au hurang do nilaiku. Bolo hudo anno benda hidup adalah batu dan kursi. Hudo annon benda mati salah au. Jadi dokon amang pendita ma di seremoni GKPI pamen adalah benda hidup. Di mana buktinya? Nah, di do amang pendeta di seremoni molo gereja yang hidup benda yang hidup adalah gereja. Alanya rodo tu sonaka na porsea roa kana pingin manangihon hatani debata jala mulak di bagasa dame. Jadi maridok amang pendeta gereja bukanlah benda mati tetapi benda hidup. Jadi di nguluta pe si ganupari asa totok kita di bagasan namangalean pikiran asa unang didok gereja itu benda mati. Juk di hitamad dokon mula hudok diakka pergumulan sehari-hari pergaulan. Juk tadokon gereja adalah di dalam diriku. Namar lapatan di son berarti gereja itu hidup. Tarida ma perbue bahwa kita gereja benda hidup. Termasuk tuh kita bersahabat, berteman, bertetangga. Idorana di hatahon yang padita di son asa totong hita masih hoho tu debata asa bui lam tang hapor seota di nguluta songon namani puli hatani debata nasian apostol Paulus imana tersurat di sada Korintus sada ayat 15
ayat 14, songonon mahatana. Tetapi andai kata Kristus tidak membangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lapatan na dison, molo ngasahat firman itu hita. Tahanguluhon ma, tabuan ma dingulutta sigani pari. Alana sia-sia do, molo tabige aka firman, tapi kita tidak berbuat. Molo di hatabata idok, jamita na mangulu mahita oddo na diodolhon ni si Paulus tu Kolosse, termasuk tu hita asa totong di nguluta gabe gereja yang hidup kita, jamita na mangulu di tonga-tongani keluarga, di tonga-tongani ruas, di tonga-tongani lingkungan. Ima pala takas na didokon ni Apostol Paulus tahanguluhon mahatanaon asa totok kita di bagasad damai na sumurung. Jala tetap dohita kembali nak kining songon ayat keduai, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Ido na tong taingot mardame hita parjolo mardame mahita tu dirita, mardame hita tu rungata, mardame tu debata. Ima apala takas na diodolhon ni surat Paulus na tu Koloseon. Songon ima hatani debata tabuan ma di bagasan nguluta siganupari jala tahanguluhon, amin martangnya kita. Debata amanami na marhabang sadiban wagijang, dipuji rohanami doho ali Tuhan, diaka asi doho tolong nirham, naung utaringoti hami hatami Tuhan, totong do ali Tuhan, surat na dipasahat ni si Paulus, margugui sahat tu sadarion, mangulu jala hulau kami siganupari. Napos rohanami, dinamulak kami non, tatotong hubak kami ma, jamiton manang hatam Tuhan tutonga-tonga nami marbungaran madingulu nami jala marlas ni roha hami pinuji maho marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentu lelah resah. Terasa amanlah hatiku menyerah kepadamu. Kuatirku lenyap, jalanku kan tetap bersamamu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat malam ini, atas penyertaan dan kasih setia-Mu yang masih menyertai kehidupan kami Bapa, sehingga kami semua anak-anak-Mu dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang berada di rumah yang mengikuti secara online, dan kami bisa merasakan sukacita dari firman-Mu yang telah kami terima Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami yang lemah ini, semata-mata hanya mengandalkan kekuatan dan kasih setia-Mu saja Bapa. Untuk itu terima kasih buat firman-Mu buat malam ini yang telah kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur, serta mampukan kami dan ajarkan kami untuk selalu berdoa, agar kiranya Tuhan di dalam kehidupan kami ini, kami tidak terlepas dari genggaman tangan-Mu. Terima kasih buat malam yang baik ini Tuhan. Kau masih berikan kami kesehatan dan kondisi yang sukacita. Dan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu, penatua-Mu yang telah memberitakan firman, agar kiranya pada hari esok, ke depannya pun Tuhan, Kau tetap pakai dia untuk lebih hebat lagi,
di dalam memberitakan firman-Mu dan melayani jemaat-Mu. Begitu juga dengan para penetua yang lainnya. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu semua, para penetua, Bapak Pendeta kami, perangkat-perangkat gereja yang selalu berkontribusi di dalam pelayanan, agar kiranya tetap Kau lindungi dan Kau berkati Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik, serta mampukan kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa dapat memberikan hati dan pikiran kami di dalam pelayanan kami kepada jemaat-Mu, terutama pelayanan kami di hadapan-Mu Bapa. Malam ini juga kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang hadir di rumah-Mu saat ini maupun yang berada di rumah Tuhan, agar kiranya melalui firman yang telah kami dengarkan semakin memperkuat iman kami. Biarlah Tuhan jemaat-Mu semakin Kau berikan berkat sukacita dan damai sejahtera di hari-hari yang akan datang, memampukan semua jemaat-Mu untuk bisa melewati hari-harinya, memberkati keluarganya, serta memberikan berkat rezeki yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang mungkin saat ini tidak bisa bergabung dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dikala mereka saat ini mungkin masih dengan kesibukan mereka dalam rutinitas pekerjaan, Kau dampingi ya Bapa, temani dan jauhkanlah mereka dari segala pencobaan, mara bahaya, petaka, terlebih-lebih dari yang jahat. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini juga mungkin sedang mengalami pergumulan, ataupun juga yang sedang mengalami sakit. Kau yang tahu Tuhan bagaimana kondisi mereka. Kau yang tahu bagaimana kondisi anak-anak-Mu di dalam menjalani pergumulan ataupun rasa sakit. Secara khusus kami berdoa buat anak-Mu Tuhan, Inang Nyonya Sihaan Boru Hutagalung, begitu juga dengan Inang Nyonya Pardede Boru Simanjuntak dari sektor 10 yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena sakit keras. Tuhan, kami tidak punya kekuatan apapun, baik secara medis atau apapun Tuhan yang telah diupayakan kami sebagai manusia, terlebih-lebih kepada keluarga mereka Tuhan. Tetapi kami di sini hanya bisa bersatu hati untuk meminta belas kasihan-Mu, agar kiranya Engkau memampukan orang tua kami untuk bisa menjalani hari-hari mereka di dalam masa pengobatan dan pemulihan. Apapun itu usaha kami Tuhan, apapun itu usaha keluarga, kiranya Engkau yang memberikan mujizat-Mu. Dan biarlah Tuhan untuk segala sesuatu kebutuhan maupun proses pengobatan Kau mampukan dan Kau cukupkan Tuhan, serta Kau berikan kesabaran bagi keluarga mereka untuk bisa terus memberikan yang terbaik kepada orang tua kami ini. Begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu, anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang berupaya untuk menembus perguruan tinggi negeri ataupun perkuliahan Bapa. Kiranya Engkau memberikan kemampuan untuk bisa berkompetisi di dalam mencapai cita-cita mereka. Anak-anak kami yang lainnya juga yang akan sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru juga Tuhan, Kau mampukan Tuhan, berkati Bapa. Kami percaya Engkau akan memberikan rancangan masa depan yang baik untuk anak-anak kami. Dan biarlah Tuhan untuk segala sesuatu di dalam kehidupan kami ini pun Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat daripada-Mu Tuhan. Ajari kami setiap hari untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam sehari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Di atas segala-galanya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk pengampunan atas dosa yang telah kami perbuat. Engkau yang melayakkan kami menjadi anak-Mu, sehingga kami layak untuk meminta daripada berkat-Mu. Sesaat ke depan Tuhan, ibadah keluarga ini akan berakhir. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dari hidup kami. Untuk itu Tuhan, tuntun langkah kami kembali ke rumah kami masing-masing. Berikan kami damai sejahtera dan bolehkan Tuhan kami untuk bisa berbagi kasih sukacita yang daripada-Mu kepada seluruh keluarga kami. Tetap berikan kami kesempatan Tuhan di masa-masa yang akan datang untuk bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Kami panjatkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 4 dan 6. Ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Nats persembahan untuk kita malam ini diambil dari Ibrani 9 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercatat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa, kita berdiri.
Marilah kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Salam Madihita. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, ibadah kita telah selesai dan adapun untuk snack malam ini disiapkan oleh sektor 3. Terlebih dahulu kita mengucap syukur